Pemirsa, sanksi FIFA yang dijatuhkan kepada Indonesia pekan lalu hanyalah salah satu dari konsekuensi dari bedah operasi sepak bola yang sudah lama sakit kronis. Bisa dibilang saat ini adalah fase genting apakah sepak bola akan jalan di tempat atau menuju perbaikan. Metro Highlights akan mengulasnya selama 30 menit ke depan bersama saya, Eva Julianti. Pemirsa, salah satu sanksi FIFA yang selalu didengungkan elit PSSI dan PT Liga Indonesia akhirnya menjadi kenyataan. Sepak bola Indonesia disanksi FIFA, tidak boleh ikut kompetisi internasional baik timnas maupun klub. Tapi ada berkah tersembunyi di balik sanksi tersebut. Apa itu? Simak ulasannya berikut ini. Hari Jumat 29 Mei, mata publik pecinta bola dunia termasuk dari Indonesia tertuju ke markas otoritas sepak bola dunia FIFA di Zurich, Swiss. Hari itu merupakan hari pemilihan presiden FIFA, di mana incumbent Sepp Blatter kembali mencalonkan diri dan akhirnya terpilih kembali. Belakangan Blatter akhirnya mundur dari jabatan presiden FIFA yang sudah didudukinya sejak 8 Juni 1958 itu. Bagi publik bola tanah air, tanggal 29 Mei menjadi hari yang mendebarkan. Muncul tanda tanya, apakah FIFA akan menjatuhkan sanksi bagi Indonesia? Tanda tanya ini muncul karena sebelumnya FIFA memberi tenggat hingga 29 Mei bagi Indonesia untuk menyelesaikan masalah sepak bola di dalam negeri. Hingga Sepp Blatter menyampaikan pidato kemenangannya 29 Mei itu, sanksi itu tak juga dirilis. Publik di dalam negeri untuk sementara lega. Namun esoknya, 30 Mei, sanksi itu akhirnya terjadi juga. Keputusan FIFA memberi sanksi bagi Indonesia ditandatangani Sekjen FIFA, Jerome Valcke. Dalam pernyataannya, FIFA men-skors Indonesia dari kompetisi internasional, baik level tim nasional dan klub, sampai batas waktu yang belum ditentukan. Namun, FIFA masih membolehkan timnas bertanding di ajang SEA Games yang saat ini sedang berlangsung. Dalam penjelasan lebih lanjut, Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC) menyatakan seluruh klub dan timnas Indonesia di semua level tidak bisa ambil bagian dalam kompetisi yang diselenggarakan AFC dan FIFA pada 2015. Kompetisi yang dimaksud adalah kualifikasi Piala Dunia 2018, kualifikasi Piala Asia U16 dan U19 2016, Piala Asia U14 Wanita, Piala Asia Futsal Wanita 2015, kualifikasi Piala Asia Futsal 2016, dan Piala AFC 2015. Sanksi itu tidak mencakup kompetisi dalam negeri. Artinya, kompetisi di dalam negeri tetap bisa dijalankan. Pemain masih bisa menjalankan profesinya dengan baik, dan para supporter masih bisa mendukung tim kesayangannya bertanding di kompetisi dalam negeri. Bedanya, tim-tim juara kompetisi itu untuk sementara tidak bisa mengikuti kompetisi di ajang internasional seperti Piala AFC maupun Liga Champions Asia. Sudah sejak lama elit di PSSI dan PT Liga Indonesia serta media-media pendukungnya menggambarkan bahwa sanksi FIFA merupakan kenyataan yang mengerikan. Sebagian orang termakan oleh agitasi itu, tetapi sebagian lainnya menyadari bahwa agitasi itu disiarkan untuk menciptakan ketakutan masif. Tujuannya dengan ketakutan itu, publik kemudian menekan pemerintah agar tidak coba-coba menyentuh PSSI dengan segala ketertutupan dan praktik-praktik yang ditengarai menyimpang. Kini sanksi FIFA itu benar-benar terjadi. Publik bola tanah air kini bisa merasakan sendiri bagaimana itu sanksi FIFA. Presiden Joko Widodo di antaranya. Bagi Jokowi, tidak dapat mengikuti kompetisi internasional saat ini bukan sebuah masalah besar. Justru inilah saat yang tepat untuk beres-beres ke dalam. Hingga saat sanksi FIFA dicabut, kondisi persepak bolaan Indonesia sudah lebih baik. Kita ini hanya ingin ikut di event-event internasional atau ingin prestasi.
Kalau hanya ingin ke event-event internasional, tetapi selalu kalah, kebanggaan kita ada di mana? Saya mau tanya. Iya kan? Kita ikut terus ke event internasional, baik di tingkat kualifikasi pra-piala di tingkat Asia, tingkat ASEAN. Tetapi malah kita malu terus. Yang ingin kita lakukan adalah sebuah pembenahan total. Pembenahan total. Pembenahan total ya reformasi total, pembenahan organisasi, pembenahan sistem, pembenahan manajemen, semuanya. Jokowi benar. Terakhir kali Indonesia juara di level internasional adalah ketika menjadi juara di ajang SEA Games pada 1991 atau 24 tahun yang lalu. Setelah itu, prestasi timnas praktis terpuruk. Bahkan berdasarkan rilis FIFA pada 9 April lalu, peringkat Indonesia sudah kalah dari sejumlah tim negara lain di Asia Tenggara seperti Timor Leste, Myanmar, dan Filipina. 3 kekuatan baru Asia Tenggara itu menduduki peringkat 151, 158, dan 137. Sedangkan Indonesia ada di peringkat 159. Karena itu sejumlah kalangan menilai sanksi FIFA ini menjadi berkah tersembunyi. Indonesia bisa membenahi masalah internal yang sudah sangat parah. Ya, pertama kita harus menyikapi keluarnya sanksi FIFA itu dengan kepala dingin, tidak dengan tergesa-gesa karena kita ingin agar pembenahan sepak bola kita ini berjalan dengan baik, dan saya kira sanksi FIFA itu bisa kita jadikan titik tolak agar ada upaya pembenahan internal yang lebih serius dalam tata kelola sepak bola kita tentu saja. Suspensi ini langkah awal untuk membangun kembali persepak bola kita yang sudah amburadul selama 10-15 tahun terakhir. Apa yang diucapkan oleh Presiden, saya kira itu sudah sangat-sangat tepat. Buat apa kita jadi anggota FIFA kalau timnas kita kalahan melulu bertanding ke luar negeri, gak ada manfaatnya juga. Terakhir juara SEA Games tahun 91, sudah terlalu lama kita nggak menikmati gelar juara bahkan di tingkatan Asia Tenggara ya. Jadi ya sorry aja, nggak apa-apa. Kalau saya pribadi menilai nggak ada tim nasional bertanding keluar juga nggak ada masalah kok, kalah melulu. Manajemen sepak bola Indonesia sudah lama mengalami komplikasi sakit keras. Inilah saat yang tepat untuk melakukan bedah operasi bagi tata kelola sepak bola. Sebagai sebuah langkah penyembuhan total, tentu ini menimbulkan rasa sakit, butuh biaya dan dukungan semua pihak. Tentu harapannya setelah operasi bedah selesai, kondisinya jauh lebih baik. Pemirsa, kegaduhan di jagat sepak bola saat ini merupakan fase yang menentukan bagaimana nasib sepak bola Indonesia ke depannya. Apakah akan tetap status quo atau ada perubahan? Simak ulasannya sesaat lagi.